Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai mata kuliah tugas besar mata kuliah keamanan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Angga Setiadi, Eskom Mkom. Adapun anggota kami terdiri dari 6 anggota yang terdiri dari Raihan Wiyanda, Rizal Sihombing, Randy Dermawan, Rahman Aldiansa, dan saya sendiri yaitu Diva Sabila Ramadan dan Muhammad Ripu Abila. Pada tugas besar ini membahas mengenai untuk mencari kelemahan sebuah sistem informasi menggunakan beberapa teknik penetrasi yang diizinkan dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux sebagai klien dan Windows sebagai server. Adapun dari tugas besar ini menggunakan beberapa tools yang tersedia. Sebagai media pada pengujian sistem kali ini, kelompok kami menggunakan sebuah aplikasi berbasiskan website yang diberi nama yaitu Ireslo. Ireslo adalah merupakan sebuah website penjualan makanan dan minuman yang berbasiskan website. Adapun 5 fitur pada website Ireslo terdiri dari yaitu pesan makanan, yang kedua fitur login, yang ketiga adalah fitur laporan keuangan, yang keempat adalah fitur mengelola pegawai, dan yang terakhir adalah fitur mengelola menu. Adapun fitur pemesan makanan yaitu balik deh. Adapun fitur pemesan makanan yaitu fitur yang umum pada website penjualan makanan, di mana pada fitur ini memungkinkan pelanggan untuk dapat memesan makanan maupun minuman yang ada pada website tersebut. Yang kedua adalah fitur login. Fitur login ini adalah fitur di mana sebelum melakukan pemesanan, pelanggan diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu sebagai bentuk validasi pengguna tersebut. Yang ketiga adalah laporan keuangan, yaitu memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai transaksi yang ada pada sistem Iresto. Yang keempat adalah pegawai atau mengelola pegawai, di mana fitur ini dapat diakses oleh admin untuk melakukan pengolahan data pegawai seperti menambahkan pegawai, mengedit pegawai, dan menghapus data pegawai yang ada pada sistem. Dan yang terakhir adalah fitur mengelola menu, di mana fitur ini dapat diakses oleh admin untuk melakukan pengolahan terhadap menu yang ada pada website Iresto. Admin dapat mengedit, menambah menu, ataupun menghapus menu yang ada pada website Iresto. Pada pengujian ini, kelompok kami menggunakan 4 teknik penetrasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada metode spoofing, yang kedua ada metode SQL injection, yang ketiga ada metode cross-site scan, dan yang terakhir ada metode vulnerable scan. Untuk metode pertama, yaitu mengenai metode spoofing, akan dijelaskan oleh Rahman Aldiansa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik spoofing yang merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk memanipulasi alamat sumber IP dalam paket jaringan yang dikirimkan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan identitas asli penyerangan dan memperoleh hak akses yang tidak sah ke sistem target. Dengan alamat IP palsu yang didapat, penyerang dapat membuat tampak seperti paket berasal dari sumber yang sah atau diperbolehkan. Maka dampak dari IP spoofing ini adalah dapat terjadinya tindakan DDoS, serangan MITM atau man in the middle attack, dan penyalahgunaan sumber daya. Tindakan IP spoofing juga dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut: melakukan filtering dan validasi dengan penggunaan firewall, implementasi access control list, serta teknik lainnya. Lalu dapat juga melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, mengimplementasikan enkripsi atau autentikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait studi penerapan teknik spoofing pada studi kasus yang akan dicontohkan, yaitu pada website Iresto. Yang mana di sini tidak website dari Iresto lalu dibuka
aplikasi dari Wireshark, lalu melakukan play untuk melakukan filtering IP. Di sini coba untuk melakukan masuk ke login dan melakukan login di user login di website iResto. Dan selanjutnya, setelah melakukan user login di website iResto, didapatkan sebuah data dari didapatkan dari tools Wireshark itu sendiri, yang mana dari filtering ini didapat dari HTTP 650 post, dan lalu didapat dari di sini, dan untuk ID pegawai dan password tercantum pada tools tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan Wianda terkait SQL injection. Baik, selanjutnya yaitu teknik SQL injection. SQL injection merupakan sebuah metode penyerangan yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi pada lapisan basis data. Dalam serangan injection, penyerangan berusaha menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input yang dikirimkan ke aplikasi web. Tujuan utamanya adalah untuk memanipulasi atau mengungkapkan data yang tidak seharusnya dapat diakses oleh orang lain, atau dimodifikasi pernyataan SQL-nya dan dieksekusi oleh aplikasi lain. Adapun cara pencegahan SQL injection adalah sebagai berikut: 1. Mengatur validasi input. 2. Menggunakan parameter query. 3. Memisahkan database username dan password. 4. Memasang filter untuk import meta karakter. Serta 5. Memasang WAF atau IPS. Baik, untuk itu kita langsung praktekkan saja caranya. Yang pertama, kita mengakses dulu aplikasi atau website yang ingin kita serang. Lalu kita selanjutnya akan membuka aplikasi atau tools SQL injection. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan teknik spoofing, kita dapat masuk sebagai admin pada aplikasi atau website ini. Nah, ketika ingin melakukan SQL injection, kita harus mencari URL target dalam berkomunikasi dengan database website tersebut. Ketika sudah didapatkan, kita selanjutnya akan mengetikkan sebuah command, yaitu skmap preview target URL-nya serta database-nya. Lalu skmap akan melakukan teknik penyerangan. Apabila berhasil, maka situsnya ini akan menampilkan database yang ada di komputer ataupun server tersebut. Didapatkan beberapa database seperti di layar. Selain itu juga SQL Maps juga dapat menampilkan isi tables yang didapatkan seperti di layar tersebut. Nah, ketika database sudah seperti ini, berarti SQL injection sudah berhasil autentifikasi secara ilegal telah didapatkan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya teknik cross-site scan, yaitu teknik penyerangan yang mengacu pada keamanan komputer yang terjadi ketika seorang penyerang mencoba mengeksploitasi kerentanan atau ketidakamanan yang ada pada aplikasi web. Teknik ini memungkinkan untuk memanipulasi lalu lintas antara pengguna dan situs web. Biasanya terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau melindungi dengan benar inputan dari pengguna. Baik, untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan mengetikkan pwn XSS dan linknya.
maka dapat terlihat pada layar, yaitu tampilan dari database pada website target. Dan untuk yang kedua, mencoba pada halaman admin target. Baik, selanjutnya adalah teknik penetrasi vulnerable scan. Vulnerable scan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan dalam sistem komputer, aplikasi, ataupun jaringan. Proses ini bertujuan untuk mencari celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses, merusak, ataupun mencuri data yang sensitif. Tujuan dari vulnerable scan yaitu untuk mengidentifikasi kerentanan, mengevaluasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun cara untuk mencegah dari tindakan vulnerable scan adalah sebagai berikut. Yang satu adalah memperbarui perangkat lunak secara berkala. 2. Memasang antivirus atau firewall. 3. Menggunakan VPN. Dan 4 adalah membatasi akses jaringan. Berikut adalah hasil implementasi dari vulnerable scan. Tools yang digunakan adalah Nikto. Ketika aplikasi sudah dibuka, tulis komen Nikto inha pada layar aplikasi. Nantinya di layar akan mengeluarkan resource yang dikira dalam kerentanan. Proses scanning yang dilakukan dalam tools ini membutuhkan waktu yang tidak begitu singkat. Dapat dilihat pada layar, berikut adalah hasil dari implementasi vulnerable scan. Baik, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari tugas besar kami. Kesimpulannya adalah mengamankan sebuah sistem informasi dari serangan cyber adalah suatu tindakan yang krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan cyber adalah upaya berkelanjutan karena ancaman terus berkembang seiring berjalannya waktu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada 12 poin langkah-langkah yang bisa kita perhatikan dalam meningkatkan keamanan sistem informasi ini dari serangan-serangan cyber gitu. Nah, poin yang pertama itu ada identifikasi resiko. Apa sih itu maksudnya? Di sini tuh lakukan evaluasi resiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanannya dalam sistem. Jadi kita harus paham di sini tuh ada potensi serangan-serangan apa aja gitu yang bisa menyerang sistem suatu saat gitu. Nah, yang kedua itu penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, pastikan semua akun pengguna itu menggunakan kata sandi yang kuat. Kalau kita tahu seperti penggunaan karakter besar dan kecil, angka, dan simbol-simbol dalam kata sandi tersebut. Nah, yang ketiga adalah patching dan update rutin. Jadi, pastikan perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi itu selalu diperbarui secara teratur dengan patch dan perbaruan terbaru. Nah, poin yang keempat di sini adalah proteksi perimeter. Gunakan firewall, IDS, atau IPS untuk mengawasi dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan dan sistem. Yang poin kelima, enkripsi data-data sensitif, misalnya seperti itu. Yang keenam adalah segregasi akses. Segregasi akses ini maksudnya adalah berikan akses yang tepat berdasarkan siapa yang berhak mengakses sistem tersebut, data-data tersebut. Nah, yang poin ketujuh itu adalah penyadapan jaringan. Selalu gunakan HTTPS dan VPN untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. Yang kedelapan, melatih pengguna. Melatih pengguna di sini maksudnya adalah edukasi pengguna tentang praktik keamanan cyber yang baik, seperti tidak mengklik tautan atau lampiran dari email yang mencurigakan, serta cara mengenali upaya phishing.
Yang poin ke-9 adalah monitor dan audit. Pantau aktivitas sistem secara berkala dan lakukan audit keamanan untuk mendeteksi potensi insiden keamanan. Yang poin ke-10, pemulihan darurat. Itu selalu siapkan rencana pemulihan darurat. Bila mana suatu saat sistem kita terkena serangan cyber. Jadi kita harus siap. Yang poin ke-11 adalah keamanan fisik. Pastikan akses fisik ke perangkat keras dan pusat data terbatas hanya untuk personel yang berwenang saja. Poin ke-12 adalah penggunaan keamanan multifaktor. Gunakan autentikasi multifaktor untuk menambah lapisan keamanan dengan meminta pengguna memberikan lebih dari satu bentuk identifikasi. Misalnya nih, kata sandi dan atau kode verifikasi melalui aplikasi ponsel. Baik, seperti itu kesimpulan yang kelompok kami dapatkan. Akan saya persilakan kembali kepada moderator untuk mengambil alih presentasi. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami hanya cukup sekian. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.